Kalau di Suara Bali G itu Pak Usman diberi judul Jokowi keturunan PKI. Ngeri nggak? Iya. Ini sebetulnya kan perbincangan bisik-bisik yang udah umum ya. Iya. Nggak tahu kalau di Solo mungkin lebih kencang ya. Kalau di luar Solo, Jakarta, segala macam tetap ada bisik-bisiknya. Sebetulnya gimana? Betul nggak sih gitu? Bahwa dia itu keturunan PKI atau bagaimana nih? Jadi saya pertama kali mendengar itu, walaupun Jokowi itu kan teman saya. Sebelum menjadi wali kota sudah teman. Oke. Cuman kami tidak pernah bergaul. Nah. Tunggu. Temen ini saya mau tuntut pertanggungjawaban. Tapi ngobrol dulu. Ayo lanjut lagi. Nanti saya serang. Oke, terus. Oke. Nah, di situ Pak Mudrik meyakinkan pada saya. Pak Mudrik Sangidu. Oke. Pak Usman, Jokowi keluarga PKI Pak Usman. Wah. Ya. Ceritanya gini. Waktu pencalonan wali kota. Iya, waktu pencalonan wali kota. Pak Mudrik Sangidu sudah kasih warning Pak Usman. Oke. Memang sudah jadi. Oh, udah jadi malah. Sudah jadi wali kota. Oke. Sudah jadi wali kota. Dan Pak Mudrik itu melihat bahwa Jokowi itu tidak senang dengan agama. Oh. Ya, senang agama terutama kepada Islam. Oh, ya, ngeri sekali, ngeri gitu ya. Itu yang lebih meyakinkan bahwa Jokowi itu dari keluarga PKI. Tunggu. Saya numpang nanya gini, apa perlunya Pak Mudrik Sangidu memberitahu Pak Usman soal ini? Kalau boleh saya nebak, sorry ini kerjaan kita emang begini. Kalau boleh saya nebak, itu karena Pak Usman punya andil dalam memunculkan Jokowi ke kancah politik wali kota Solo dan nasional. 100% betul. Waduh. Kemudian kami kan punya satu organisasi, namanya Front Anti Komunis. Oke. Itu waktu deklarasi, Pak Amin Rais datang. Pak Mudrik ketuanya, saya sekretarisnya. Jadi semua yang menyangkut masalah gerakan PKI itu mesti Pak Mudrik sama saya diskusi. Oke. Sehingga menyangkut nama Jokowi dan sebagainya itu. Kemudian diperkuat lagi dengan bukunya si Tri. Tri, Jakarta Undercover. Iya. Oke. Itu saya baca bukunya waktu itu. Wah, ternyata sumbernya banyak. Oke. Yang mengatakan bahwa Jokowi itu dari keluarga PKI. Bapaknya itu kader, ibunya Gerwani. Udah ngeri sekali. Gitu ya. Itu di bukunya Undercover kan banyak yang sumber beritanya kan banyak. Iya. Saya pernah wawancara dengan Profesor Aminuddin Kasdi, ahli PKI, ahli komunis dari Surabaya. Sepuh juga, cuma belum sesepuh Pak Aminuddin. Jadi dia bilang begini, Mas Edi inget nggak? Saya wawancara di rumahnya kayak gini, rumahnya. Waktu Jokowi menikahkan adiknya, saya nikahkan kamu dengan adik saya Idayati binti Noto Miharjo. Saya bilang, apa masalahnya, Prof? Loh, Noto Miharjo itu bukan bapak yang selama ini diakuinya, nggak muncul. Dan Noto Miharjo itu sopirnya Edit. Wah, gitu ya. Kaget aku. Itu gimana Pak Usman, betul gitu? Kalau di Undercover seperti itu. Oke. Iya. Jadi memang simpang siur. Bapaknya yang sebenarnya seperti apa itu sudah tidak jelas. Oke. Ibunya juga begitu. Yang mana? Yang Sulami atau yang mewah itu? Suyatmi atau mewah itu? Ini memang kita apes. Jadi, betul. Memang sejak dulu Jokowi itu selalu menyembunyikan identitas keluarganya. Iya. Karena? Ya mungkin karena tadi dia merasa bahwa dia itu ada indikasi, maka dia takut untuk bicara yang sebenarnya itu takut. Gitu ya. Bahkan si besannya Jokowi, jadi bapaknya si Iriana, kan tidak setuju kalau Iriana nikah sama Jokowi. Karena tahu
Jokowi itu keluarga PKI. Kalau Iriana keluarga Muslim apa non Muslim? Muslim. Muslim. Oke. Nah sekarang gini, saya sebagai rakyat Indonesia mau marah sama Pak Amiruddin. Mau marah kenapa? Karena Bapak bertanggung jawab memunculkan istilahnya ya. Iya. Ini istilah dari para pemuja dan penyembah Jokowi. Antara lain si Islah Barawi. Antara lain Denny Siregar yang dulu begitu sekarang pada berbalik. Itu mereka bilang ini monster. Nah, jadi saya mau marah sama Pak Amiruddin karena Pak Amiruddin yang memunculkan monster. Nah, gimana nih kalau ada Pak Amiruddin? Monster itu malah saya menuduh masyarakat di Jakarta yang menjadikan dia monster. Oh gitu. Ya, waktu di Solo dia bagus. Oh. Bagus waktu di Solo itu. Oke. Di dalam memanage kota, ya terutama di bidang masalah administrasi, bagus. Cuma di bidang pembangunan fisik, dia itu istilahnya gegedean empyak kurang cagak. Besar pasak tebal tiang. Obsesinya tapi tidak ada dana. Oke. Sehingga empyak itu atap, cagak itu tiang. Atap kegedean, tiangnya nggak menopang. Oke. Kegedean itu bagus. Maka kan saya nulis surat pada Pak Jokowi. Kapan? Waktu dia menjadi presiden yang periode yang kedua. Oh, awal-awal 2020-an, 2019 kan? Pak Jokowi, Bapak itu bukan Pak Jokowi yang di Solo ya. Kok beda sekali. Oke. Ya, kok beda sekali. Di Solo Bapak itu friendly, ya toh. Dijumpai ya enak, gampang. Kemudian merakyat. Tapi begitu menjadi presiden kok beda sama sekali Pak Jokowi. Saya kalau merakyat dan sebagainya, saya kok menilai Pak Usman mau escape nih, melarikan diri nih dari tanggung jawab. Karena apa? Tadi coba kalimatnya teman-teman kalian. Sorry, saya sengaja ngajak berantem Pak Usman itu. Pak Usman tadi bilang bahwa loh, yang rusak Jokowi itu Jakarta. Waktu di Solo tuh dia baik-baik saja. Nah, saya dengar kabar-kabar dari sana sini di Solo juga nggak baik-baik betul. Misalnya pencitraan dari awal, ya cerita gorong-gorong, bahkan Pak bekas sekda kita Pak Supradi, ya Supradi Kertamenawi kan mengatakan bahwa oh dia bohong, penipu itu, munafik itu, ngakunya nggak ngambil gajinya, uang saya yang nganterin, yang tanda tangan kok, gitu kan, itu kan pembohong. Gimana mau bilang baik? Gini, itu betul terjadi, tapi kan di internal pemerintahan yang tahu dan tidak disebarkan. Oh iya. Tidak disebarkan. Iya. Kami tahunya yang di luar sebagai masyarakat. Enak. Walaupun sahabat tapi nggak tahu ya. Sama itu dalam podcastnya Pak Supradi kemarin di Mas Taufik juga cerita soal pasal kelitian itu juga penuh tidak semua diungkap, seolah-olah dia berhasil memindahkan pedagang di sana karena usaha Jokowi. Enggak itu kan gitu kan. Itu karena ada dana hibah dari Kementerian Koperasi 5 miliar untuk 1.000 pedagang, masing-masing 5 juta. Jadi ya udah dapat pindah tempat, dapat duit, ya masa nggak mau gitu. Itu kan bagian-bagian bagaimana dia menutup-nutupi informasi untuk pencitraan dirinya. Masih mau dibilang baik. Tapi waktu itu kan tertutup. Ya, tertutup. Bahkan iya. saya menulis. Muji-muji dia. Enggak, Pak Jokowi yang berhasil memindahkan itu bukan kamu. Pak Rudi. Oh, Rudi wakilnya. Iya. Itu saya lebih yakin itu. Walaupun informasi itu saya tidak menyangkal ya. Karena apa? Pedagang di Solo ini bukan hanya di Kritian, di semua aja. Itu tidak takut menghadapi polisi, menghadapi TNI, tidak takut. Takutnya dengan Satgas PDI. Seperti di jalan ini, apa itu di Rajiman. Ya, bukan banyak tuh. Saya tahu Rajiman ya. Ya, tidak mau pindah. Gitu. Karena yang bergerak Satgas, kan teman-teman saya banyak. Satgas itu. Yang menganu dia. Suruh pindah. Jadi takutnya itu dengan Satgas PDI. Ditambah dapat 5 juta per orang. Itu bukan
bukan Jokowi. Jelas sampai sekarang saya yakin itu Rudi. Oke. Mungkin dia dikasih uang pun tidak mau pindah. Oke. Nggak mau. Karena Satgas ya. Karena Satgas. Cuman media menyebutnya hasil pendekatan Jokowi humanis, tidak penggusuran segala macam gitu ya. Itu kan dimunculkan pada waktu Jokowi menjadi presiden. Berita seperti itu. Bukan ke Jakarta dulu? Nah, bukan gubernur, bukan. Okay. Yang pertama, yang main kan medianya Amerika. Ya, menarik. Kalau ngomong Amerika berarti teman-teman mesti baca artikel saya ya. Jokowi, wayang global, disiapkan Amerika, dinikmati RRC. Betul, betul sekali. Saya begitu ya baca ya. Betul. Oke, saya kembali lagi escape-nya Pak Usman ini melarikan diri nggak tanggung jawab nih. Yang merusak Jokowi itu Jakarta, bukannya Jolo. Oke, sekarang gini. Kenapa bisa rusak oleh Jakarta? Ini karena terutama pada waktu Jokowi menjadi presiden. Oke. Ya. Jadi waktu masih di DKI itu tidak begitu kelihatan. Tapi begitu menjadi presiden, wah ini rusaknya sudah luar biasa. Di DKI sudah mulai rusak, tapi belum parah. Ya, katakanlah belum begitu. Tidak menonjol lah rusaknya itu. Tidak, ya. Cuma dia banyak janji. Oh, banyak janji. Waktu gubernur DKI itu yang janji yang pertama. Mau membuat satu pemadam kebakaran. Namanya apa itu yang bisa masuk ke kampung-kampung. Gang-gang kecil ya. Itu tidak dilakukan. Kemudian nanti kalau saya menjadi presiden, saya lebih mudah membenahi kemacetan banjir. Itu tidak dilakukan. Itu saya tahu. Kalau macet sama banjir masih di Solo udah bilang gitu. Itu masalah banjir dan macet di Jakarta nggak susah amat gitu. Gitu jebret di situ. Kalau jadi presiden lebih mudah. Gitu. Ternyata ya. Juga enggak apa-apa. Enggak juga ya. Iya. Oke. Nah, tapi kan kalau kita lihat gini, pilpres, pilkada ini kan sebetulnya hajatannya partai, Pak. Iya dong. Pak Usman sepinter apapun, seberani apapun, sejujur apapun, kalau partai nggak dukung, nggak bisa maju. Betul. Berarti boleh nggak saya bilang ini yang tanggung jawab PDIP? Kalau saya nggak setuju. Nggak setuju? Tidak setuju. Ini kader PDIP yang jawab nih? Ya. Yang jawab kader PDIP ya? Kader PAN. Pemelot. Oke, kesana ngobrol kesana matanya. Pribon kok nggak setuju kenapa? Itu PDIP bersalah kata saya, tanggung jawab. Gini, waktu menjadi calon di PDIP, Jokowi, kan saya yang masukkan. Oke. Jadi semula Jokowi itu melamar di PAN. Oke. Waktu saya sebagai majelis pertimbangan partai. Ngeri. Pusat? Solo, oke. Nah, sudah. Saya sampaikan pada teman-teman. Ini ada yang mau ngelamar. Teman-teman responnya, pokoknya kalau yang mengusulkan Pak Usman, kami semua setuju. Widih, ngeri kali. Oke. Sudah pertemuan di Agas sana. Esok harinya laporan, Pak Usman, Pak Jokowi kita terima di calon dari PAN. Oke. Waktu itu PAN sudah punya calon, ada 2, almarhum Dr. Estar. Terus? Ya sudah digandengkan. Digandengkan. Dia sebagai ketua apa sebagai wali apa sebagai wakil? Ketua. Sebagai wali kota. Wali kota. Oke. Jokowinya. Jokowi wali kota. Oke. Kemudian wakilnya Dr. Estar. Oke. Saya maju ke Pak Amin Rais di Jogja. Pak Amin, PAN sudah punya calon. Oke. Namanya Jokowi, wakilnya Dr. Estar. Wes pokoknya Nek Usman, aku rasa mikir. Ngeri kali, damai luar langsung biasa. Rekomendasi, nggak banyak pertanyaan. Kan adik kelas saya Pak Amin tuh. Oke. Saya kan seneng berkecimpung dunia politik sama pergerakan. Oke. Itu hobi. Oke. Sejak tahun 64. Oke. 64 men. Sebelum G30. Kita belum lahir. Saya ngomong sama senior saya, saya mau bereksperimen, bikin koalisi permanen 5 tahun, kan belum pernah ada. Solo dikuasai 2 partai, yaitu PDIP sama PAN. Oke. Dah yang lainnya, nurut aja. Oke. Caramu bagaimana? Tapi sudah terserah. Ya.
Saya ceritakan. Jadi nanti legislatif, eksekutif, kita kuasai 2 partai. Kemudian AD1-nya dari PDIP. AD2 tetap Pak Istar. Loh kan kita sudah punya AD1. Kita suruh keluar. Kader sendiri suruh keluar. Ini kayaknya ada apa-apa nih Pak Usman sama Jokowi sampai kader sendiri suruh keluar nih. Boleh nggak saya, Bapak dapat berapa memangnya Pak sogokannya Pak? Sogokannya waktu itu cuma didoakan. Mudah-mudahan panjang umur. Ya Allah. Oke, lanjut. Dah, saya minta bantuan pengusaha. Oke. Yang terkenal. Tapi kalau pakai jalur politik kan kelihatan, gampang ketahuan. Okay. Kalau pengusaha, udah kuncinya Jokowi itu di Pak Miono. Siapa pamannya. itu? Pamannya. Oke, yang punya Roda Jati itu ya, usaha mebel ya. Dia paling takut dia. Oke. Dipengaruhi. Miono, nek kowe kepengin ponakmu jadi wali kota, jangan Dewan. Suruh keluar, masuk di PDIP. Oke. Miono teman baik saya. Sebelum saya kenal Jokowi sudah kenal Miono. Di HIPMI. Oke. HIPMI itu kan ketuanya Pak Santoso Danaradi, saya sekretaris. Miono lari ke Danaradi. HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ya. Bayangkan usaha segini, usaha pengusaha muda. Oke, lanjut. Tahun 83 begitu. Oke. Didukung oleh Pak Santoso Danaradi. Oke. Iya sudah betul. Nah, betul. Ditarik sama Pak Miono. Oke. Ditarik masuk ke PDIP. Nah berarti kan saya punya 2. Dua kan punya saya semua. Betul kan? AD1-nya ya kepunyaan saya. AD2 ya Rudi. Saya. Si Rudi. Oke. Setelah Rudi tahu potensinya Jokowi, diambil Rudi. Oke. Diambil Rudi. Oke, sekarang saya mau tanya lagi soal Jakarta ini. Orang bilang waktu di Solo, oke, Jokowi itu calonnya Rudi, calonnya PDIP. Tapi masuk Jakarta, dia calonnya pihak lain. Itu betul nggak? 100% betul. Betulnya gimana? Gini, jadi waktu itu di periode yang kedua, Jokowi di Solo. Periode yang kedua, Pak Jokowi itu kepingin menjadi gubernur DKI. Oh. Nggak tahu tuh pertimbangannya dari siapa, saya nggak tahu. Tuh. Dari Amerika, Pak? mungkin. Datang ke Bu Mega. Oke. Bu Mega bagus jawabannya. Kamu belajar dulu di Jawa Tengah. Oke. Kan bagus. Tapi sana porsinya oke. Oke. Ya. Oke. Berarti kan Bu Mega, Jokowi menjadi gubernur saya kan tidak susu. Ya kan? Suruh belajar dulu. Sudah malu. Pulang Solo, di Loji Gandrung hampir seminggu. Tidak pernah keluar. Oh. Malu. Oke. Loji Gandrung itu rumah dinasnya wali kota Solo. Oke, lanjut. Didatangi oleh Pak Prabowo. Oke, lanjut. Dah, nek Bu Mega tidak mau, kamu tak orbitkan. Oh, Gerindra. Saya tidak nyebut Gerindra, saya nyebutnya Prabowo. Oke. Belum tentu Gerindra mau. Oke. Ya kalau Prabowo yang pasti mau. Oke, lanjut, nggak apa-apa, nggak usah debat itu. Oke, lanjut. Sudah. Pak Prabowo sowan Bu Mega. Nggak tahu apa dirinya. Yang jelas silahkan. Akhirnya diusung oleh PDIP sama Gerindra. Nah waktu itu orang yang paling berdekatan dengan Jokowi itu namanya Bambang Saptono. Bambang Saptono, oke. Bambang Saptono itu juga teman di PAN. Di PAN. Jadi selalu yang mendampingi Jokowi ke Jakarta itu mesti Bambang Saptono ini. Oke. Bu Mega oke. Pertemuan di Jakarta 5 orang. Bambang Saptono mendampingi Jokowi, Pak Prabowo, Ahok sama satu mantan jenderal Angkatan Darat, saya lupa namanya.
Tapi saya bisa tanya Babang ini. Oke. Pertemuan di sana, kesannya ya, yang saya terima dari Satono, Pak Jokowi ini kaget kok digandingin dengan Ahok. Oh, oke. Itu calonnya siapa Ahok ya? Calonnya PDIP? Ahok kan dari Pak Prabowo kan? Oh, dari Prabowo. Gerindra. Oke. Nah, oke. Sekarang saya potong ceritanya. Hasim Joyo Hadikusumo, adiknya Prabowo, itu sempat viral. Pak Jokowi itu nggak punya uang waktu DKI. Pakai uang saya 65 miliar. Itu gimana ceritanya? Yang saya dengar pertama kan minta 6 miliar. Kemudian yang kedua 16 miliar. Itu yang video yang saya terima. Seperti itu. Jokowi minta kepada Hasim. Berarti kan Jokowi itu tidak mengeluarkan duit kan, malah dapat duit. Oke. Dia tuh menjadi calon DKI ya dapat duit, menjadi presiden ya dapat duit, tidak mengeluarkan duit 1 sen pun. Itu sebabnya bukan dari PDIP, Bapak ya, Pak karena dari kekuatan waktu gubernur DKI itu kekuatan Pak Prabowo. Di belakangnya ada Hasim dan sebagainya itu monggo. Tapi waktu menjadi presiden yang pertama maupun yang kedua itu sudah dana dari oligarki. Masuk nih barang oligarki. Teman-teman sekalian menonton lagi di channel, kalau apa yang disampaikan Pak Usman benar, maka kita menemukan benang merah antara oligarki sebagai bohirnya bandarnya Jokowi waktu maju Pilpres dengan berbagai kebijakan Jokowi yang kemudian ternyata memberikan karpet merah bagi oligarki. Cina. Ya, belakangnya oligarki adalah Cina. Terutama pada periode kedua, 2016 itu mulai sangat oligarkis kalau kata si Said Didu. Bahkan Said Didu dalam video 1-2 hari terakhir ini dia bukan 16 ya. 16 kan masih Obama. Iya. Itu setelah Trump. Enggak, 2016 itu bagaimana Jokowi mulai menyingkirkan pembantu-pembantu profesionalnya, mengganti dengan para pengusaha. Oh ya, tapi masih Amerika. Iya, masih Amerika. Betul. Gitu, kalau kata. Jadi dalam sebuah diskusi, saya Dido mengatakan, saya membayangkan kalau para menteri Jokowi yang pengusaha itu kemudian rapat di kabinet, kira-kira mereka membicarakan apa? Kan, ini proyek buat gue, ini proyek buat lo, rakyat nomor 216, kan begitu istilahnya. Nah, 1-2 hari ini, saya Dido mengatakan, dalam pemerintahnya dia banyak mengeluarkan kebijakan makelar. PSN itu makelar. Lalu Raja Ampat kemarin makelar juga. Banyak-banyak. Nah ini apa dalam rangka balas jasa, balas budi kepada oligarki yang menjadi bandarnya, Pak Osman? Logikanya seperti itu. Sudah. Pak Osman udah tahu dari mana apa yang bisa kita dapat dari Pak Osman, bagaimana pada Pilpres sudah oligarki yang masuk memake up dia itu apa? Bagaimana ceritanya? Pertama bahwa menjadi gubernur saja, Bu Mega tidak setuju. Awalnya nggak setuju. Ya, apalagi menjadi presiden. Ini pakai logika ini. Oke. Ya, pakai logika. Ya. Kemudian beberapa informasi yang saya terima, periode yang sejak di wali kota kan sudah dibina oleh Amerika. Iya. Minta bantuan SBY dan sebagainya. Iya. Kayaknya baca artikel saya nih. Oke, terus. Ya. Jadi berarti dari situ sudah kelihatan bahwa Jokowi itu sesungguhnya lebih banyak berhutang budi kepada yang mengorbitkan. Ya, balas jasanya seperti apa? Karena dia presiden, ya kebijakan itu, bukan uang. Iya. Kebijakan itu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, kalau menurut penjelasan Pak Usman berarti ketika maju sebagai DKI dan RI 1 itu bukan calonnya PDIP dia. Bukan, 100% sudah bukan. Apalagi Taufik Kemas dari awal nggak setuju ya. Iya. Kata Pandana Baban, ingat loh, Pandana Baban mengatakan itu mukanya penipu tuh kata. Taufik Kemas ngomong gitu kata Pandana Baban. Gua nggak suka sama dia, mukanya muka penipu katanya gitu. Tidak bisa dipercaya. Cuman memang waktu itu Mega digiring pendapatnya dengan tadi pencitraan, dengan survei-survei. Di samping itu disandra oleh oleh Jokowi. Enggak, apanya? Penyanderaan di mananya? Ya masalah BLBI, macam-macam dan sebagainya. Kan dia belum jadi presiden, kok bisa nyandra? Ya. Kan dia belum jadi presiden. Si Jokowinya.
Waktu Pilpres. Waktu Pilpres. Oh, itu Pilpres yang kedua maksud Bapak? Ya. Oh, oke. Ya, teman-teman sekalian, saya tidak ingin menuduh, tapi dalam perhelatan politik di Indonesia itu tidak ada yang gratis. Ya dong? Orang memperhalus dengan sebutan mahar. Ya dong? Iya. Alasannya buat uang saksi lah, apa segala macam. Apa itu? Uang namanya? Mahar. Uang taktis. Hah? Kalau Amin Rais bilang uang taktis itu. Uang taktis ya, tapi istilahnya biasanya maharan itu jumlahnya gila-gilaan ya. Iya. Kita juga nggak ingin menuduh, tapi sebuah hal yang kelaziman bahwa kalau kemudian akhirnya Megawati Ketua Umum PDIP setuju mencalonkan Jokowi sebagai gubernur, sebagai capres 2 kali, itu pasti ada maharnya. Sayangnya dalam konteks permaharan ini Pandan Baban nggak mau buka-bukaan gitu. Pak Usman dengar nggak coba gimana soal itu? Nggak dengar. Itu rahasia. Itu sangat terbatas ya. Rahasia. Sahara dapur. Rahasia dapur. Pak Usman, oke, balik. Saya geser dikit nih. Sekarang ini lagi seru soal ijazah. Saya tahu Pak Usman tidak menekuni, maksud saya tidak seperti Rismond, Ritiva dan siapa gitu ya. Tidak, tapi dari perjalanan panjang Pak Usman yang seniornya Jokowi segala macam itu, apalagi yang jualan Jokowi di awal tuh, menurut perkiraan Pak Usman, dia punya ijazah nggak sih UGM itu? Keyakinan saya, tapi belum bisa membuktikan sehingga saya tidak banyak mau terlibat. Keyakinan palsu. Masuk keyakinan saya. Palsu itu berarti nggak punya ya, bikin baru ya? Ya. Apa yang menyebabkan Pak Usman yakin palsu? Ini dari berseliwerannya ini, kasus-kasus ini, kemudian juga satu sifatnya Jokowi pembohong. Wih, ngeri. Ya. Ngeri. Pembohong. Kemudian terutama lebih diperkuat lagi itu dari Bareskrim. Bareskrim berapa? Bareskrim malah justru bilang asli. Ada, identik. Oh, identik. Identik. Bukan otentik ya? Ya, identik. Loh, ini kan memang pinter dia ngomongnya itu. Akan mengelabui kita. Oke. Identik itu kan sama dan sebangun. Iya, bukan benda yang bersangkutan. Ya, berarti bendanya lebih dari satu. Oke. Bisa satu. Ya, memang kalau Bareskrim bilang, si Juwandani itu bilang bahwa setelah dibandingkan 3 ijazah lainnya, identik. Nah, ijazah lain kita nggak tahu ijazah siapa, seperti apa, bagaimana mereka segala macam, sekarang mulai gitu. Ya. Gitu ya. Nah, menurut saya, kalau kepingin ini segera selesai, asli atau tidak, TNI, Polri ya, tekan sama Jokowi. Keluarkan ijazahmu yang kamu pakai mendaftar di Solo. Yang kamu pakai mendaftar di DKI, yang kamu pakai mendaftar di Presiden. Keluarkan seperti apa? Ya itu kata semua orang, kata Amin Rais, ini loh ijazah S1 saya, ini S2 saya. Nah itu kan tidak bisa, kan mintanya ke Jokowi. Jangan, tidak mungkin. Mintanya kepada aparat. Lah polisinya masih dikokepin dia. Nah itulah. Itu lebih yang meyakinkan saya. Oke. Karena polisi sendiri sampai saat ini kan hampir rakyat tidak percaya. Ya. Banyak kasus yang tidak dibongkar dengan adil. Nah, saya ingin balik ke soal Jokowi, bukan calonnya Megawati, bukan calonnya PDIP. Tapi kan faktanya semua rekomendasi kan kendaraannya kan PDIP, Pak Usman. Nah, kalau misalnya saya sewa bis, piknik, yang harus menunjukkan kan supirnya loh, kan bukan saya loh. Menunjukkan apa? SIM-nya, STNK dan sebagainya itu, kan si supir. Tugas, kan bukan saya penyewanya. Tugas Pak Usman hanya bayar sewa. Bayar sewa. Oh, jadi PDIP memang cuma disewa aja ya? Ya harusnya PDIP. Oke, berarti memang benar soal mahar tadi. Ketemu ujungnya. Harus PDIP. Iya. Jokowi, aku penyewa. Yang penting saya kan mengeluarkan duit. Selesai. Oke, walaupun duit siapa ya? Tidak tahu. Kita dia. Tapi kan sebagai pemilik kendaraan gitu kan, yang disewa kan akhirnya kan PDIP juga menikmati 10 tahun kekuasaan Jokowi, kecuali 1-2 tahun terakhir aja mereka berkelahi. Iya kan? Harusnya bertanggung jawab juga dong, walaupun saya kan cuma sopir bus gitu. Gimana? Harus bertanggung jawab juga dong terhadap semua kelakuan kadernya itu. Dia bertanggung jawabnya selama kendaraan saya ini sehat dipakai.
selama kondisi saya sehat, kalau tidak sehat kan saya punya kewajiban memperbaiki. Nah, Kan terbatas pada itu. Dia di internal PDIP-nya, Kan bukan tidak- si penyewanya. kan tidak diperbaiki juga ternyata Ya. sampai. Kalau PDIP-nya masih tetap. Yang rusak kan yang nyewa loh. Yang rusak kan yang nyewa. Aduh, ini kalau ngomong sama senior kita kalah terus. Mau kita giring kemana tetap aja dia punya celah begini. Oke, Pak Usman sebagai penutup saya kira ya. Saya ingin Pak Usman kasih penutup masih dua hal aja deh, nggak usah banyak-banyak. Satu soal bahwa Jokowi bukan calon PDIP, yang kedua soal ijazah. Monggo, pripun. Jadi saya berharap Pak Jokowi itu minta diadili. Oke, jadi Pak Usman berharap Jokowi tolong adili saya gitu. Kenapa begitu? Di situ nanti Jokowi akan membongkar seluruh persekongkolan yang dia lakukan. Siapa yang menyuruh dia? Siapa saja yang diajak persekongkolan? Demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan saya siap mendampingi Pak Jokowi. Waduh, tapi itu permintaannya sangat berat, Pak. Untuk ngaku salah aja, untuk mau udah apalagi mau bongkar-bongkar begitu. Loh, kalau saya Jokowi, adili saya. Tak bongkar semua. Siapa yang mempermainkan saya? Memang ada pihak yang mempermainkan dia, yang memperalat dia. Yang jelas kan oligarki tadi. Wow. Ya, oligarki itu kan, oligarki ini kan satu sistem. Ya. Ada perangkat lunak, ada perangkat kerasnya. Nah, perangkat lunaknya itu ya tadi bikin peraturan dan sebagainya. Perangkat kerasnya? Perangkat kerasnya ya para pemain tadi. Satu, konglomerat hitam. Yang kedua, pengkhianat bangsa. Ngeri. Terus? Yang ketiga, 9 naga. Oh beda, konglomerat hitam sama 9 naganya beda? Beda. Bedanya apa? Ya, kalau 9 naga itu kan lembaganya. Oke. Belum tentu yang semua 9 naga ini menjadi konglomerat hitam. Atau mungkin tidak semua konglomerat hitam menjadi 9 naga. Oke. Mungkin ini yang benar. Tidak semua konglomerat hitam 9 naga. masuk 9 naga. Oke. Kemudian yang apa itu? 1, 2, 3. Kemudian yang keempat tuh beberapa elit politik nasional. Oke. Para ketua partai ya? Ya. Kemudian plusnya negara Cina. Jadi saya 4 plus 1. Kalau misalnya dengan segala sebab harapan Pak Usman terjadi, Jokowi tiba-tiba Allah gerakkan hatinya, lisannya, mengatakan, tolong Rakyat Indonesia adili saya. Apa yang terjadi? Ya tadi dibongkar semua. Dibongkar semua. Dibongkar semua. Lalu rakyat akan memaafkan dia? Saya percaya rakyat akan memaafkan. Akan memaafkan. Walaupun dia Jadi, melakukan kerusakan begitu bagi dahsyat. saya, Pak Jokowi kamu jangan mau dikorbankan sendiri. Oke. Demi untuk kepentingan bangsa negara, jelaskan semuanya. Yang terjadi seperti ini. Supaya nanti ke depan, jangan sampai terulang. Jangan sampai calon kita dipermainkan oleh oligarki tadi. Tapi sebagai alat, sebagai korban tanda kutip yang saya tidak setuju sebetulnya dia bilang korban, saya nggak setuju. Kan Jokowi juga melakukan kerusakan begitu banyak dan dapat bagian. Iya. Kayak saya misalnya, Edi, ini ada 1000 paket sembako, tolong kamu bagiin. Saya kan alat ya, saya petugasnya. Kan saya bisa ngambil 2 paket, 5 paket, Bisa. atau 1000 paket saya kurangin masing-masing 2 kilo, kan banyak. Bisa juga, kan saya jahat juga berarti. Iya. Masa rakyat mau memaafkan kejahatan seperti itu? Kalau kita sudah minta maaf, lebih-lebih sebagai seorang muslim ya, Wih, ngeri. kita maafkan. Oke. Hukum tetap berjalan. Nggak tentu. Nah, ini kan dia nggak mau Pak Usman. Saya mendengar basak bisik busuk kabar angin bahwa yang membuat dia stres sampai antara lain sakit kulit itu karena dia takut dengan konsekuensi hukum. Karena dia mau ketemu saya. Kalau ketemu saya tak nasihati. Iya. Tak nasihati. Minta diadili. Tak dampingi kamu. Ini para ternak Mulyana harus nonton ini nih. Nanti sampaikan ke juragannya, sesembahannya. Pak Usman siap mendampingi. Gitu, mungkin nanti kalau ini disebarkan Jokowi baca, mungkin tanya saya. Nanti kalau kasih tahu saya. Ada yang waktu datang. Oke, satu lagi soal ijazah apa? Soal ijazah ini memang saya kan tidak mengikuti sejak awal. Tapi setelah saya melihat perkembangannya sudah sekian lama ini ya, setahun lebih lah. Kemudian yang terakhir sendiri itu yang membuat saya lebih yakin dari Bareskrim.
Oke. Dia berani mengatakan, tapi kata-kata yang istilah yang dipakai ini multitafsir, identik. Identik itu. Oke. Nah kalau identik itu masyarakat umum mengertinya, wah ini mesti asli. Nah kalau kita ini mau dihapusi dengan kata-kata seperti itu. Identik itu berarti ada lebih dari satu benda. Iya, betul, setuju. Iya. Sama dan sebangun kalau bahasa matematikanya. Ini ada benda diperiksa, oh sama banget sehingga identik. Tapi bukan benda ini, benda yang lain. Ini gitu. berarti kan aspal. Iya. Asli, tapi palsu. Iya. Oke. Dan itu di pojok pramuka bukan? Iya. Universitasnya. Oke. Teman-teman sekalian, obrolan dengan orang tua kita ini dasar. Nah kemudian sekali. tadi, solusinya, saya berharap apakah itu nanti porsinya kejaksaan atau porsinya polisi, tapi polisi semuanya ya. Tekan Jokowi. Pak Jokowi, ini ternyata ijazahmu sudah membuat kegaduhan. Bersifat nasional sudah yang lama. Saya minta tunjukkan ijazah yang kamu gunakan. Kita tidak mengatakan asli ya. Yang kamu pakai waktu mendaftar. Baik di Solo, DKI, Presiden. Tunjukkan. Lalu kita uji sama-sama. Nah, kemudian kita bisa sama. Selesai. Cuman mau enggak? Barang segampang itu tidak pernah terjadi. Mudah sekali. Sesungguhnya bagi saya tidak ada yang sulit. Kecuali dipersulit oleh dirinya sendiri. Maka dalam pergerakan saya ini modalnya dua. Kemauan dan keberanian. Oke.